Om Swastiastu pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Winata seperti biasa menjumpai Anda dalam Bali Post Talk. Kali ini saya berada di daerah pusatnya pariwisata di daerah Legian ya, dan saya akan mewawancarai Ketua LPM Kelurahan Legian, Pak Wayan Puspenegara. Kita sapa dulu. Om Swastiastu. Om Swastiastu Pak Win. Pak Wayan, gimana kabar? Sehat ya? Kabar baik, sehat. Sorry, saya harus buka biar komunikasinya enak. Apa juga jarak kita sudah. Ya, jarak sudah kita atur. Pak Wayan, Legian ini kan seperti yang saya sampaikan tadi pusat pariwisata. Bagaimana kondisi setelah 8 bulan ini pandemi Covid gimana? Bisa Pak Wayan cerita? Ya, yang pasti, mungkin ya. Yang pasti pemirsa Bali TV, kita ada di daerah destinasi pariwisata benar-benar mengalami posisi yang sangat terpuruk selama pandemi Covid ini. Ini start kan ketika bulan Januari, kita masih bisa bernapas dikit-dikit. Ketika memasuki bulan Maret, kita memasuki titik nadir, kita tenggelam. Kalau ibaratnya kita ada di air gitu. Dan pariwisata kita tidak hanya mati suri, kita berada pada posisi keterpurukan yang amat terpuruk, lebih terpuruk dari ketika terjadi bom Bali tahun 2002 gitu. Hampir semua sarana prasarana kepariwisataan, hotel, restoran, spa, pub, bar, karaoke, dan atraksi pariwisata lainnya, hampir semuanya tidak bisa buka. Ini diakibatkan karena tidak ada suplai wisatawan yang bisa mengisi akupensi hotel maupun restoran maupun tempat usaha lainnya. Kondisi ini sudah berlangsung hingga 7 bulan kurang lebih, sekarang hampir 8 bulan. Dan masyarakat kami sekarang megap-megap. Artinya mereka sudah seperti kerakap tumbuh di batu, hidup segan mati tak mau gitu. Nah, dan untuk kehidupan sehari-hari pun masyarakat kita amat sangat susah. Buktinya masyarakat kita sekarang banyak yang buka angkringan. Karena buka angkringan ini minimal mereka berinvestasi, tapi investasinya bisa mereka makan gitu. Bukan hanya untuk sekedar mendapatkan hasil. Nah, kondisi ini diperparah lagi oleh upaya dari pemerintah, itu kan rencana membuka secara lokal tanggal 9 Juli, kemudian membuka secara domestik tanggal 31 Juli. Kita sebenarnya happy, kita masyarakat di sini sudah mulai happy dan menunggu tanggal 11 September ketika rencana akan dibuka secara internasional. Nah, ketika jelang tanggal 11 September ternyata tidak ada dibuka secara internasional, kita semuanya menggerutu. Kita mau diapakan ini? Sementara hotel nggak bisa buka, kalaupun buka dengan warga lokal dan domestik, itu daya beli domestik kita sudah pastikan di bawah standar. Jadi daya beli mereka sangat turun. Kemudian tingkat okupansi juga di bawah 1 digit. Jadi hotel nggak bisa operasional gitu, karena untuk memenuhi kebutuhan hotel sendiri sudah nggak bisa. Jadi lebih baik mereka tutup. Akibatnya adalah para pekerja, masyarakat kita yang bekerja di sektor pariwisata hampir semuanya dirumahkan. Termasuk mereka yang daily worker, mereka yang kontrak kerja, bahkan mereka yang permanen. Karena hotel dinyatakan sudah tutup. Dan oleh karena itu, kondisi kita sangat megap-megap gitu. Kondisi inilah yang menimbulkan keprihatinan dari kita, karena kita berharap sebenarnya pariwisata ini sudah dibuka. Ya, sudah dibuka secara internasional. Gitu. Nah, tapi sampai sekarang belum dibuka ya? Sampai sekarang belum dibuka, dan sebenarnya kita melihat bahwa beberapa negara gitu ya, beberapa negara kan melakukan travel bubbling. Misalnya Estonia, Lituania, Latvia, mereka bisa membuka pariwisatanya dengan negara-negara yang memang flat perkembangan COVID-nya. Cuman kita ini kan kita ada regulasi nih, regulasi dari Kementerian Hukum dan HAM, ya regulasi nomor 11 tahun 2020 yang tegas menyatakan bahwa menutup sementara pergerakan orang asing ke Indonesia. Nah, jadi menjadi fait accompli ketika Pak Gubernur membuka rencana tanggal 11 September, tapi masih ada peraturan menteri yang melarang warga negara asing berkunjung ke Indonesia. Dan ini sebenarnya kami sebagai pelaku, praktisi, dan sekaligus masyarakat pariwisata di destinasi sebenarnya ingin cepat-cepat destinasi ini dibuka. Untuk mancanegara, untuk mancanegara, ya terutama bandara, biar karena sudah 7 bulan ini masa yang sudah di luar logis gitu. Nah, baik, pertanyaannya kemudian Pak ya, karena begini, kalau misalnya itu dibuka, tapi mungkin pelaku pariwisata mungkin lebih paham ya. Saya makanya mengkonfirmasi, apakah kemudian kalau dibuka nanti secara aturan menterinya dibuka, kemudian bagaimana dengan apakah orang-orang asing seperti Australia juga masih di border ini, apakah dibatasi gitu? Apakah mereka akan datang kembali? Ya, pertanyaan yang bagus. Makanya kita kan dalam pariwisata ini kan inovasi itu menjadi penting. Kita tidak mengandalkan pariwisata konvensional seperti misalnya dari Eropa datang ke sini, tidak serta-merta seperti itu. Kita tahu pandemi COVID ini kan melanda lebih dari 200 negara. Bahkan negara-negara yang potensial menjadi kontributor pariwisata kita, ini pandeminya sedang lagi hit gitu. Seperti Australia misalnya. Australia kalau tidak salah dia mengumumkan melalui Perdana Menterinya Malcolm Turnbull mengatakan bahwa Australia hanya akan buka tanggal 21 Agustus 2021. Nah, kalau kita buka sekarang, Australia kan belum berarti datang. Nah, itu logikanya. Tapi ini kan kita dalam pariwisata, kegiatan kepariwisataan ini kan satu bersifat global, kedua
pasar. Pasar ini kan bisa bergeser antara satu dengan yang lain. Taruhlah sekarang misalnya Pak Presiden kan pernah menyampaikan begini, sekitar di bulan Agustus kalau tidak salah. Bagaimana kalau Indonesia membuka travel bubbling? Travel bubbling itu adalah koridor perjalanan pariwisata antara negara-negara yang mampu mengatasi COVID atau negara-negara yang COVID-nya flat, sehingga wisatawannya bisa bertukar di antara negara itu. Waktu itu Pak Presiden menyatakan Indonesia bisa membuka dengan 4 negara kalau tidak salah, Jepang, Korea Selatan, Australia, Singapura, dan Indonesia. Ini saling berputar. Hanya di antara negara hanya di antara negara itu. Nah, ini meniru dari apa yang dilakukan oleh salah satu negara pecahan Rusia yang sudah sukses melakukan travel bubbling. Jadi saya katakan tadi Lituania, Estonia, Latvia, ini mereka bisa berputar-putar. Jadi Lituania ke Estonia, Estonia ke Latvia, Latvia ke Estonia, dan demikian seterusnya. Nah, oleh karena itu kita melihat kan sekarang fenomena statistik nih. Statistik kunjungan pariwisata ke Bali, kalau kita melihat di tahun 2019 atau sebelum COVID 2018, wisatawan tertinggi ke Bali itu kan China. Nah, China, kemudian di bawahnya Australia, kemudian baru Eropa, Amerika, dan negara-negara Skandinavia. Nah, kemudian kita melihat 2019 terjadi fenomena perubahan karena waktu itu ada rahasia terhadap pelaku usaha Cina. Cina menurun, Australia naik kan gitu. Nah, jadi sekarang Australia kan statusnya masih tutup, bahkan pandemi dinyatakan masih sedang hangat di Australia. Berarti tidak mungkin kita mendatangkan wisatawan Australia kalau kita buka sekarang. Yang mungkin kita lakukan adalah travel bubbling dengan negara-negara yang secara statistik pertumbuhan pariwisatanya terlihat naik. Dan ekonomi juga bagus. Dan ekonomi misalnya bagus. apa? Cina misalnya. Contoh nih, Cina mungkin relatif kita anggap sudah mampu mengatasi COVID. Cina menjadi salah satu target untuk bisa travel bubbling. Yang kedua adalah India. India secara statistik, kalau kita lihat tahun 2017, 2018, 2019, pertumbuhan year to year ke Bali itu naik kurang lebih 20-30%. Signifikan ini. Ini perlu kita garap pasar India. Misalnya dengan penerbangan dari Chennai dan Pasar langsung dengan maskapai penerbangan nasional. Demikian juga dari New Delhi misalnya. Ini harus kita garap. Kalau kita diam menunggu baru buka, saya kira ini tidak akan ada gunanya membuka tapi di negara lain masih tutup. Yang perlu kita lakukan ada 2 hal. Menurut saya adalah touchable and approachment. Perkuatan public relation pelaku pariwisata kita di luar negeri melalui embassy kita yang ada di masing-masing negara itu, terutama India dan China. Jadi saya sangat optimis sih. Karena dari hasil sensus penduduk Australia di tahun 2018 yang disiarkan oleh Nine News Australia kalau tidak salah, hasil sensusnya aja masyarakat Australia menjawab liburannya ke Bali. Ya, artinya apa? Kalau COVID ini berakhir, kebutuhan orang pertama itu apa? Pasti berwisata, pasti keluar dari rumah. Nah, Bali menjadi salah satu pilihan. Kita juga baru dengar nih, di bulan Oktober, Bali kan menjadi destinasi terbaik dunia untuk bulan madu. Ini, dan juga destinasi terbaik lainnya di seluruh dunia. Dan ini tentu menjadi modal yang kuat sebenarnya buat Bali sebagai destinasi, karena destinasi kita memang diperhitungkan. Nah, jadi kesimpulannya sekarang, kita harus mampu melakukan inovasi market. Jadi kalau kita harus buka sekarang secara internasional, sementara beberapa negara yang menjadi pasar potensial kita belum buka, kita harus mencari alternatif lain, terutama dalam membuat koridor dengan negara-negara yang memiliki kesamaan. Jadi memang ada negara khusus yang dalam kutip travel bubbling tadi itu diundang sebenarnya Pak Wayannya. Jadi ada semacam mungkin perlu ada perjanjian khusus juga bahwa yang nanti ke sini itu memang perlu orang-orang yang tidak membawa virus gitu. Jadi, sudah dipastikan kita begini. Di sektor industri, pelaku usaha kayak pemilik hotel, restoran, mereka sudah melakukan protokol kesehatan plus sebenarnya. Tidak hanya sekedar hanya pada CH dan SE itu ya, clean, healthy, safety, dan environment, tetapi lebih kepada bagaimana hotel dan tempat usahanya itu justru menjadi tempat yang nyaman buat mereka tidak terpapar COVID gitu. Jadi inovasi ini sebenarnya sudah dilakukan oleh para pelaku. Tinggal sekarang bagaimana mendatangkan wisatawan. Ya, jadi dari negara-negara yang pandeminya relatif flat atau sudah menurun. Saya sebenarnya sih sangat optimis. Begitu Bali ini dibuka, saya berkeyakinan akan banyak warga negara lain atau warga negara asing yang masuk ke Bali. Dan itu memang menurut Pak Wayan memang menjadi satu-satunya solusi yang bisa mengangkat kembali perekonomian di Legian ini ya, dan pariwisata ya. Kalau tanpa itu sepertinya sulit, sangat susah ya kalau mengandalkan domestik, mengandalkan. Ada yang mengatakan sebagai kita mengandalkan orang-orang kaya yang ada di Indonesia supaya jalan-jalan ke Bali. Apakah itu bisa menjadi solusi, Pak ya? Sebenarnya salah satu instrumen. Kita sebenarnya berkeinginan ada satu begini, bahwa mereka-mereka yang memiliki perusahaan besar, mereka yang kaum jet set di Indonesia bisa
traveling ke Bali dengan dengan melakukan kegiatan seperti yang disampaikan oleh Pak Wakil Gubernur, work from Bali, ya, selama pandemi ini work from Bali. Tetapi ternyata para pelaku usaha ini lebih menyelamatkan diri sebenarnya. Mereka lebih baik mengsekluditkan diri daripada berjalan-jalan takut kena pandemi kan. Jadi takut warisannya kena. Oleh karena itu, sementara kita lihat belum berpotensi para pelaku usaha atau kaum jet set di Indonesia untuk melakukan perjalanan ke Bali. Dan ini sebenarnya masih dalam tanda kutip masih trauma dengan COVID. Nah, oleh karena itu kita perlu ada semacam maklumat yang menyatakan COVID akan berakhir seperti itu misalnya, dan ada energi kita yang mulai naik untuk itu. Jadi sampai detik ini kita melihat wisatawan domestik dan arahan dari pemerintah untuk mendatangkan wisatawan berkelas di tingkat domestik sementara belum ngefek sama sekali, belum ngefek. Nah, oleh karena itu kita berharap Bali ini segera dibuka secara internasional. Itu sebagai sebuah ini. Pen, tadi saya tertarik mungkin sedikit tentang masyarakat Legian yang seperti kerakap tubuh. Iya, seperti kerakap tubuh di batu, hidup segan mati tak mau. Hidup segan mati tak mau. Lalu bagaimana mereka menghidupi selama ini? Iya, pertanyaan yang bagus ini. Kondisi masyarakat kita benar-benar sangat memprihatinkan. Kalau saya lewat di Legian saya nangis begini, karena sepi sekali. Biasa ramai sepi sekali. Orang yang biasa kita masyarakat nih, biasanya kita mangkal nih. Kenapa sih macet? Kenapa sih macet? Sekarang apa yang kita mangkalkan itu terjadi gitu. Jadi sekarang jalan malah lenggang, kita mangkal lagi gitu. Nah, kita sekarang sangat merindukan kemacetan yang pernah terjadi sebelumnya, karena kemacetan itu berbanding lurus dengan kemakmuran. Nah, ternyata itu kesimpulannya, kemacetan berbanding lurus dengan kemakmuran. Nah, sekarang lenggangnya jalan di Legian, lenggangnya jalan-jalan protokol pariwisata kita ini berbanding lurus dengan pemiskinan masyarakat karena tidak ada perputaran perekonomian. Sampai ekonomi kita meminjam uang untuk hidup. Ya, bahkan ini fakta nih, masyarakat kita sudah sampai meminjam uang di LPD untuk menyambung hidup, untuk pangan. Ini kan sesuatu yang sudah memprihatinkan gitu. Nah, oleh karena itu kita di lembaga pemberdayaan mengupayakan langkah-langkah yang sistematis dalam upaya untuk paling tidak masyarakat berdiri di air udah segini, dia harus bisa bernapas, kita dongakkan sehingga bisa bernapas. Ya, kita ada kegiatan pembagian makanan gratis buat masyarakat, terutama kepada para pemulung, pedagang kaki lima, pedagang keliling, mereka yang putus kontrak, mereka yang tidak bekerja. Ini kita sasar untuk diberikan makanan gratis setiap hari. Ini adalah upaya kita untuk paling tidak masyarakat itu dapat makan sehari. Nah, itu satu. Yang kedua, masyarakat kita sekarang melakukan kegiatan apa? Nggak bisa bertani juga nggak bisa, nggak ada lahan. Berjualan angkringan juga bukan merupakan profesi mereka. Mereka hanya bisa melakukan PRing, komunikasi dengan wisatawan, karena itulah skill mereka di sini. Dan mereka tidak punya skill yang lain. Nah, oleh karena itu tetap harapan mereka pariwisata ini segera bisa dibuka secara internasional dan mereka bisa kembali menikmati perputaran perekonomian melalui kepariwisataan ini, karena 99% warga kita hanya bertumbuh dari sektor pariwisata dan sektor yang berkaitan dengan kepariwisataan. Pak Yan, sampai kapan bisa bertahan kalau misalnya ini 1-2 bulan, 3 bulan? Gimana Pak ya? Kalau kita melihat aset ya masyarakat ya, dari tabungan saya kira ini 3 bulan ke depan parah. Jadi parah, karena kalau sudah meminjam uang untuk makan, ini apa yang nanti akan dipinjam setelah 3 bulan. Nah, oleh karena itu kita berharap bantuan-bantuan pemerintah selama ini kan ada BLT, BUM, ini sebenarnya masih perlu disinkronisasi agar menyentuh kepada mereka-mereka yang harus mendapat sasarannya, meskipun gini, karena dalam sasaran BLT itu kan dalam satu keluarga kalau dia pegawai negeri kan tidak bisa dapat, padahal kita sudah membentuk keluarga baru atau mereka bekerja di hotel sudah mandiri, dan ini yang perlu di support. Oleh karena itu keinginan kita adalah ada semacam jangkauan jaring pengaman sosial kepada masyarakat khususnya di destinasi pariwisata. Jadi jangan samakan ke seluruh Indonesia jaring pengaman sosial yang dibuat saat ini. Ini kan konvensionalnya sama, tapi harus dikecualikan atau harus dibuat yang spesifik untuk di destinasi pariwisata. Karena harus diakui, sektor pariwisata adalah sektor yang paling terpuruk saat ini. Oleh karena itu diperlukan treatment yang khusus. Jangan melakukan treatment yang konvensional. Oleh karena itu kita ingin tim pembuat, penyusun, perencana, anggaran untuk perbantuan masyarakat terdampak COVID itu lebih baik eksplor ke destinasi pariwisata terdampak seperti Legian, Kute, Seminyak, Jimbaran, Uluwatu, Pecatu, Batu Belik, Gerobokan dan sekitarnya. Karena disitulah dampak yang fakta yang bisa dilihat
mereka mengalami dampak yang luar biasa. Pembuat kebijakan ya, dampak luar biasa ini sebenarnya sangat sulit kita keluar dari kondisi ini, dan kita berharap pemangku kepentingan untuk lebih bisa melakukan formula yang tepat untuk masyarakat kita. Terima kasih Pak Yan waktunya dan informasi. Saya mau mendapatkan informasi-informasi baru misalnya tentang travel babbling gitu ya. Ini solusi mungkin yang bisa ditindaklanjuti pemerintah. Kemudian ada persoalan di mana kawasan wisata di mana penduduknya menggantungkan luar biasa terhadap pariwisata, mereka tidak punya sawah lagi gitu ya, sehingga suruh bertani juga susah, berdagang mungkin agak sulit, mungkin mendapatkan prioritas untuk mendapatkan bantuan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi tengah pandemi, dan tapi doa kita bersama semoga pandemi ini segera berlalu, Kuta rame lagi, Legian rame lagi, macet lagi nggak apa-apa lah, sepertinya kita harus mensyukuri macet, karena lengang seperti ini justru sangat signifikan dengan kemiskinan. Demikian Bali Posto kali ini, saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan promo Santi. Om Santi Om.